Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kuliah online pertama kita. Jadi, kuliah ini akan membahas tentang prinsip D'Alembert dan persamaan Lagrange. Mungkin ini akan dibagi menjadi selesai dalam 2 pertemuan. Jadi, ini adalah setengahnya dan pertemuan berikutnya adalah setengahnya lagi. Sebelum kita masuk ke prinsip D'Alembert dan persamaan Lagrange, kita akan membahas tentang virtual displacement. Virtual displacement atau perpindahan maya bahasa Indonesianya. Perpindahan maya. Jadi virtual displacement ini saya tuliskan adalah perpindahan yang konsisten dengan gaya dan kendala yang dikenakan pada sistem pada waktu tertentu atau dalam artian waktu yang konstan. Jadi ini adalah makna dari virtual displacement. Jadi pada dasarnya ini tidak ada hubungannya dengan gerak yang sebenarnya, karena tidak mungkin ada perpindahan tapi tidak ada selisih waktunya. Jadi ini itu dimunculkan untuk trik menyelesaikan masalah mekanika seperti itu. Nah, sekarang jadi ini virtual displacement dituliskan sebagai delta RI seperti ini untuk membedakan dengan perpindahan yang sebenarnya seperti ini. Ini virtual displacement dan ini bukan virtual displacement. Nah, sekarang kita tinjau suatu fungsi. Ini selesai. Terus kita tinjau suatu fungsi dalam keadaan setimbang. Kita tinjau suatu sistem dalam keadaan setimbang. Jadi sistem dalam keadaan setimbang itu bisa saya tuliskan F I itu sama dengan 0. Jadi tidak ada gaya pada sistem tersebut. Ya, ini Fi berarti gaya pada partikel I itu sama dengan 0. Nah, karena Fi ini sama dengan 0, maka kita bisa definisikan juga sigma I Fi dot delta Ri sama dengan 0. Bentuk ini disebut sebagai virtual work atau kerja virtual. Virtual work atau kerja virtual atau kerja maya. Dan Fi ini itu bisa saya pecah menjadi FIA ditambah dengan F kecil I. Jadi gaya ini bisa saya pecah menjadi gaya FIA applied force ditambah dengan constraint force. Jadi ini adalah gaya yang dikenakan pada sistem
dan ini adalah gaya karena kendala, gaya dari kendala atau gaya dari constraint. Selanjutnya, karena kita tadi mendefinisikan virtual work, maka kita juga sudah memecah, tadi sudah saya hapus, memecah gaya menjadi dua bagian, maka saya bisa tuliskan sigma I Fi dot delta Ri ditambah sigma I Fi dot delta Ri itu sama dengan 0. Terus di sini yang kita tinjau itu adalah sistem di mana ini sama dengan 0. Jadi sistem yang kita tinjau adalah sistem yang sigma I Fi dot delta Ri itu sama dengan 0. Ini adalah sistem yang kita tinjau. Jadi sistem ini memiliki suatu keadaan di mana Fi-nya itu tegak lurus dengan virtual displacement-nya, atau Fi-nya jikapun sejajar dengan virtual displacement, maka ini harus sama dengan 0. Contoh dari gaya constraint tegak lurus dengan perpindahan virtual itu kalau kita tinjau bandul seperti ini, maka Fi-nya ini itu adalah gaya yang menyebabkan massa ini, M ini, itu tetap berada pada posisinya. Jadi dia tidak semakin jauh. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah Fi-nya, gaya constraint-nya. Dan delta Ri atau virtual displacement-nya itu bergeraknya ke sana. Ini delta Ri. Jadi dia tegak lurus. Dan jika kita kalikan maka sama dengan 0. Ini adalah salah satu contohnya. Lalu bagaimana dengan contoh Fi yang sejajar dengan delta Ri? Contohnya ini adalah suatu friksi pada bidang. Jadi kalau kita punya suatu bidang pada suatu balok pada bidang, maka gesekan itu arahnya sejajar dengan perpindahan mayanya. Jadi sistem yang kita tinjau di sini itu sistem tanpa adanya gesekan. Seperti itu. Mungkin contoh lain untuk yang ini. Itu adalah ketika kita punya balok 3 dimensi berada pada suatu bidang, maka kalau ada gaya perpindahan virtualnya itu bentuknya seperti ini, delta Ri. Jadi berada pada bidang, sejajar dengan bidang, dan kendalanya itu memastikan agar balok tersebut tetap pada bidang tersebut. Jadi dia tegak lurus. Ini Fi seperti ini. Ini tegak lurus ya, antara Fi dengan delta Ri. Nah, karena suku kedua ini tidak ada, maka saya bisa tuliskan untuk sistem yang statik itu Fi delta Ri itu sama dengan 0. Jadi ini adalah kesimpulannya, dan ini disebut sebagai
prinsip dari kerja virtual atau principle of virtual work, seperti itu. Dan ini mengatakan bahwa pada keadaan setimbang, total usaha yang dilakukan sistem itu sama dengan 0. Pada keadaan setimbang, total usaha yang dilakukan sistem itu adalah 0. Oke, berikutnya kita tinjau sistem yang tidak dalam keadaan setimbang atau sistemnya itu bergerak. Kalau tadi kita tinjau sistem yang statik, yang diam, maka kita sekarang tinjau sistem yang dalam keadaan bergerak. Nah, sistem ini itu memenuhi F, I itu sama dengan P, I, dot, seperti ini. Atau sebenarnya kita bisa tuliskan FI min PI itu sama dengan 0, yang artinya adalah partikel I, partikel pada suatu sistem akan berada dalam keadaan setimbang jika dikenai gaya yang sebanding dan berlawanan arah. Jadi ini adalah suatu bentuk sistem yang dinamik. Kita bisa tuliskan FI min PI sama dengan 0, seperti itu. Nah, bentuk ini bisa kita uraikan lagi berdasarkan gayanya. Ini sama dengan FIA dikurangi dengan PI, ini dot ya, PI dot kurung tutup dot delta RI ditambah dengan sigma I FI dot delta RI, dan ini sama dengan 0. Jadi kita cuma menguraikan gayanya saja. FI itu FIA plus F kecil IA. Dan seperti yang tadi, kita asumsikan bahwa kita meninjau sistem tanpa gaya gesek, dan ini sama dengan 0 atau ini tidak ada, sehingga kita punya sigma FIA min PI dot delta RI itu sama dengan 0. Ini I ya. Ini ada sigmanya sih, sigma I. Nah, bentuk ini disebut sebagai prinsip D'Alembert yang menyatakan bahwa partikel berada dalam kesetimbangan jika gaya yang ada pada sistem tersebut dikenai gaya inersia. Ini gaya inersianya. Jadi besarnya sama tetapi berlawanan arah. Jadi secara prinsip secara prinsipnya itu prinsip D'Alembert ini mengkonversi masalah yang dinamik, jadi masalah yang dinamik menjadi masalah yang statik. Seperti ini. Nah, ini kita masih menggunakan koordinat biasa, jadi bukan koordinat umum. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa FI min PI untuk masing-masing suku itu sama dengan 0, karena delta RI ini saling terikat. Jadi langkah kita selanjutnya adalah menuliskan bentuk ini dalam koordinat umum. Jadi RI ini itu bisa kita tuliskan sebagai koordinat umum. Jadi RI itu Q1, Q2 dan seterusnya sampai Qn, terus
T juga kalau ada. Dan VI bentuk ini saya tuliskan sebagai persamaan 1. Lalu yang berikutnya FI itu bisa saya tuliskan DRI per DT. Kalau dalam koordinat umum ini bisa dituliskan sebagai penjumlahan K parsial RI per parsial K dot ditambah parsial RI per parsial T. Ini adalah yang kedua. Jadi ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Jadi intinya kita ingin merubah prinsip D'Alembert ini, bentuk ini, dalam koordinat umum. Itu tujuan kita. Berikutnya, kita definisikan juga delta RI itu sama dengan sigma J parsial RI per parsial J tambah dot delta J. Ingat, tidak ada komponen waktunya karena tadi pengertian dari virtual displacement itu adalah perpindahan pada T yang konstan. Jadi kita tidak ada parsial RI per parsial T, itu nggak ada. Nah, pada koordinat umum persamaan 1 tadi, persamaan yang pertama pada suku pertama tadi itu bisa kita tuliskan sigma I FI dot delta RI ini sama dengan sigma IJ FI parsial RI per parsial J delta J. Seperti ini. Jadi ini tetap F-nya masih tetap FI, tapi delta RI-nya saya ganti dengan ini. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, bentuk ini bisa saya singkat menjadi penjumlahan dari J delta J, dimana J ini adalah penjumlahan I FI parsial RI per parsial J. Ini adalah definisi dari gaya umum, karena ini gaya umum dan koordinat umum itu tidak harus berupa dimensi panjang, maka gaya umum ini dimensinya juga tidak harus dimensi gaya, tetapi kerja FI delta RI ini dimensinya harus dimensi energi. Kerja kan sama dengan energi, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat kalau dalam SI. Nah, ini adalah suku pertama tadi. Jadi ini suku pertama bisa kita tuliskan seperti ini. Ini adalah suku pertama. Berikutnya kita akan membahas tentang suku kedua. Untuk suku yang kedua, sigma I PI dot delta RI itu
sama dengan sigma I MI RI dotnya double delta RI. Sekali lagi ini saya rubah jadi koordinat umum. Jadi ini sama dengan sigma I MI RI dotnya double, ini parsial RI per parsial QJ delta QJ. Sekarang kita akan tinjau ini QJ sekarang, karena ada J nya di sini. Sekarang kita akan tinjau yang ini, suku ini. Kita akan menguraikan suku ini. Jadi suku ini bisa kita tuliskan yang ini ya, yang ada dalam lingkaran ya, bisa kita tuliskan sebagai sigma D per dt MI RI dot dikalikan parsial RI dibagi dengan parsial QI kurung tutup minus MI RI dot D per dt parsial RI per parsial QJ kurung tutup. Ini saya anggap persamaan keempat. Ini persamaan keempat. Ini saya anggap persamaan ketiga. Persamaan ketiga semua ini, dan ini persamaan keempat. Ini itu dari sini itu kita gunakan rumus U aksen V sama dengan UV aksen min UV aksen. Jadi dengan U aksennya itu di sini ini U aksen itu sama dengan D per dt R I bar dot D per dt R I bar dot. Jadi U nya itu sama dengan R I bar dot. Ini U aksen. Lalu V nya kita tuliskan parsial RI per parsial QJ. Jadi V aksennya itu sama dengan D per dt parsial RI per parsial QJ. Seperti ini. Jadi UV, U nya sama dengan RI dot, dan V nya sama dengan DRI per DQJ. Lalu berikutnya ini adalah minus UV aksen. U nya adalah RI dot ini, dan V aksennya itu D per dt parsial RI per parsial QJ ini. Oke, baik, pada suku terakhir dengan menggunakan persamaan 2, jadi pada suku terakhir yang tadi yang sudah saya hapus tadi itu, dengan menggunakan persamaan 2 dengan menggunakan persamaan kedua
maka saya bisa tuliskan D per dt parsial RI per parsial QJ itu sama dengan parsial RI dot per parsial QJ. Jadi ini saya tukarkan, tidak masalah, saya tukarkan, dan ini sama dengan penjumlahan K parsial per parsial QJ. Ini RI dot itu adalah parsial RI per parsial K dot ditambah dengan parsial per parsial J parsial RI per parsial T, seperti ini. Dan ini sama dengan parsial VI per parsial QJ. Ini saya tuliskan sebagai persamaan kelima. Lalu ada juga persamaan keenam, saya tuliskan langsung. Parsial VI per parsial QJ dot itu sama dengan parsial RI per parsial QJ. Ini persamaan ke-6. Jadi sekarang kita substitusikan persamaan 5 dan 6 ke persamaan 4. Ini menjadi sigma I MI RI double dot dikalikan dengan parsial RI per parsial QJ. Ini sama dengan sigma I kurung buka D per dt M I VI parsial VI per parsial QJ ya, dot kurung tutup minus MI VI parsial VI per parsial QJ kurung tutup. Ini saya tuliskan sebagai persamaan ke-7. Persamaan ke-7. Nah, saya masukkan persamaan 7 ini ke persamaan ketiga. Masukkan 7 ke 3. Masukkan persamaan 7 ke persamaan 3. Maka saya punya sigma I PI dot delta RI itu sama dengan sigma I J MI RI dotnya ada 2, ini double dot ya, terus setelah itu parsial RI per parsial QJ delta QJ J, dan ini sama dengan sigma I J kurung buka D per dt, ini semua D per dt
terus ini mirip ini semua ya, kurung tutup, belakangnya ada delta Q J. Nah, bentuk ini MI itu kan skalar, dia tidak berubah, tidak ada hubungannya dengan koordinat. Dan VI, parsial VI ini bisa saya tuliskan sebagai setengah VI kuadrat. Ini juga sama, ini VI, parsial VI itu bisa saya tuliskan sebagai parsial setengah VI kuadrat. MI juga bisa saya masukkan. Jadi ini itu saya tuliskan dari sisi kiri biar karena panjang ya. Ini saya tuliskan sigma I J, ini kurung buka, D per dt parsial per parsial Q J dot, ini MI setengah VI kuadrat dikurangi ke kurung tutup dikurangi dengan parsial per parsial Q J setengah MI VI kuadrat kurung tutup delta Q J. Seperti ini. Di VI-nya, MI VI-nya saya masukkan ke parsial. Ini juga MI VI-nya saya masukkan ke parsial. Jadi D per dt di QI dot, dan ini jadi di QJ, ini J, sorry, di QJ setengah MI VI kuadrat delta QJ. Nah, untuk ini bisa saya tuliskan sebagai T. Ini juga saya tuliskan sebagai T, yang artinya adalah energi kinetik. Jadi T ini adalah penjumlahan I setengah MI VI kuadrat. Berikutnya, jadi ini adalah persamaan suku kedua dari persamaan satu tadi. Dan sekarang bentuk komplitnya persamaan satu tadi bisa saya tuliskan. Jadi sigma I Fi min Pi dot delta Ri itu sama dengan sigma J kurung buka D per dt parsial T per parsial Q J dot minus parsial T per parsial Q J min Q J kurung tutup delta Q J delta sama dengan 0. Delta Q J sama dengan 0. Nah, karena sekarang kita sudah menggunakan bentuk dari koordinat umum yang independen satu sama lain, jadi kita bisa tuliskan karena ini independen satu sama lain, jadi yang ada dalam tanda kurung inilah yang harus sama dengan 0. Jadi
kita sampai ke D per dt parsial T per parsial Q J dot min parsial T per parsial Q J min Q J itu sama dengan 0. Ini adalah hasil terakhir yang kita dapatkan, yang nantinya dari sini kita bisa mendapatkan persamaan Euler-Lagrange yang dulu pernah dipelajari sekilas di S1. Ya, saya sudahi sampai sini dulu. Berikutnya kita akan selesaikan materi ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.